Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Rizky Tomogula. Hari ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu Hakim dan Saksi dalam Pandangan Islam. Nah, hari ini Irfan akan melanjutkan pembahasan dari saudari Rizka Miftahujana mengenai saksi dan hakim dalam pandangan Islam. Nah, adapun perkara-perkara yang ditafsirkan oleh saksi perempuan, yang pertama menurut para pakar tafsir, persoalan-persoalan yang menjadi objek kesaksian perempuan dan laki-laki sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 82 adalah para tafsir ada yang memandang bahwa kesaksian ayat ini berfokus pada hutang piutang. Ada pula yang berpandangan bahwa lafal dalam surat Al-Baqarah ayat 82 tidak hanya menyangkut persoalan hutang piutang secara murni, tetapi termasuk bidang perniagaan dan pinjam-meminjam secara kredit yang semuanya harus dilakukan dengan jalan yang sah dan halal. Berikutnya, menurut para pakar hukum Islam. Nah, objek atau kasus hukum yang dihadapi dengan jumlah saksi 2 orang laki-laki sebagai hukum alternatif pada dasarnya hanya berkaitan dengan masalah hutang piutang berdasarkan para pakar tafsir. Namun, melalui perkembangan selanjutnya, tidak hanya para pakar tafsir yang memperluas pemaknaan objek hukum ayat kesaksian, melainkan termasuk pula sebagian dari para pakar tafsir yang mengartikan secara lebih luas untuk berbagai transaksi muamalah. Jadi para pakar hukum Islam itu mengatakan bahwa tafsiran yang mengatakan bahwa perempuan menjadi saksi itu bukan hanya masalah utang piutang, akan tetapi menyangkut juga dengan masalah muamalah. Berikutnya, hakim perempuan dalam perspektif Islam. Jadi hakim, teman-teman, itu memiliki pengertian adalah seseorang yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menentukan suatu keputusan hukum dari suatu perbuatan tindakan hukum yang berlaku. Nah, dalam perspektif Islam sendiri ada tuh 3 aliran pemikiran yang membahas mengenai perempuan itu berhak menjadi hakim atau tidak. Yang pertama adalah aliran yang melarang perempuan menjadi hakim. Yang kedua, aliran yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya pada perkara perdata, tidak pada perkara pidana. Yang ketiga, aliran yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak, mengadili baik pada perkara perdata maupun perkara pidana. Yang pertama kita bahas yaitu pendapat yang melarang perempuan menjadi hakim. Nah, pendapat ini teman-teman itu dipelopori oleh jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Imam Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali. Golongan ini menyatakan bahwa syarat mutlak untuk menjadi seorang hakim itu hanya dipenuhi oleh laki-laki. Bahkan menganggap putusan hakim tidak sah apabila diputuskan oleh hakim seorang perempuan. Nah, pendapat yang lebih keras dan tegas dari golongan ini yaitu menyatakan bahwa bagi yang mengangkat perempuan menjadi hakim akan mendapat dosa. Hal ini tentunya didasarkan pada beberapa argumen yang dijadikan dasar oleh para ulama. Yang pertama yaitu pemahaman tekstual terhadap ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa laki-laki adalah khalifah yang berhak untuk mengatur suatu roda pemerintahan. Yang kedua, pendapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmizi, An-Nasai dan Abi Burqa yang menyatakan tidak beruntung kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan. Yang ketiga, kondisi sosiohistoris yang dari dulu menyatakan bahwa mulai dari pemimpin, khalifah dalam Islam sendiri itu menurut catatan sejarah juga itu hanya diambil dari golongan perempuan itu sendiri. Berikutnya, golongan yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya pada perkara perdata dan tidak pada perkara pidana. Nah, Imam Abu Hanifah sendiri sebagai salah satu imam mazhab itu menolak adanya hadis yang menjelaskan bahwa perempuan tidak berhak untuk menjadi hakim. Karena menurut Imam Abu Hanifah, hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu bukan sebagai kapasitas beliau sebagai seorang penerima wahyu, akan tetapi hadis yang diberikan oleh Rasulullah pada saat itu untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat Arab pada saat itu di mana mereka tidak mau perempuan atau tidak ingin perempuan menjadi seorang pemimpin. Nah, pendapat itu kemudian ditambahkan lagi oleh Ibnu Hammam, salah satu tokoh dari mazhab Hanafiyah sendiri, memberikan pendapat bahwa laki-laki tidak menjadi syarat untuk menjadi hakim kecuali dalam masalah hudud dan pidana. Larangan perempuan menjadi hakim pidana dikiaskan dengan larangan perempuan menjadi saksi pada kasus pidana. Karena kapabilitas untuk menjadi hakim tergantung pada kapabilitas untuk menjadi saksi. Berikutnya teman-teman, pendapat yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Hazm dan Muhammad bin Hasan. Menurut Imam Al-Baji ada 4 dalil yang dipergunakan sebagai dasar kebolehan perempuan untuk menduduki jabatan sebagai hakim. Yang pertama, Quran surat At-Taubah ayat 71,
yang menyatakan kesamaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, namun terdapat pengecualian pada jenis kekuasaan tertentu yang tidak boleh diduduki oleh perempuan. Yang kedua, hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menkiaskan dengan hukum kebolehan perempuan menjadi mufti, maka perempuan boleh diberikan kesempatan untuk menjadi hakim. Sebagaimana pendapat Ibnu Jarir yang mengatakan perempuan boleh menjadi hakim, sebagaimana ia boleh menjadi mufti. Yang terakhir, jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu bukan hal yang penting untuk menentukan profesi apa yang berhak dipilih, karena salah satu syarat untuk menjadi hakim yang harus dipenuhi pada dasarnya bukan jenis kelamin, tetapi kesanggupan dan kemampuan dia untuk menanggung jabatan sebagai hakim dan memberikan keadilan keputusan yang baik-baik ketika dia menjabat sebagai seorang hakim. Oke teman-teman, mungkin sekian dari Irfandi, kurang lebihnya Irfandi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.